waktu mungkin Kak Roza dari Padang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Surabaya. Wah ini luar biasa nih Pak Edi dan Pak Ferial gitu ya teman-teman dari Indonesia. Banyak juga yang ternyata dari luar Jawa gitu. Jadi ada satu video yang saya akan putarkan ini sebelum sambil menunggu yang lain join. Ini ada satu video untuk teman-teman mungkin yang sudah ikut program dan sudah bergabung sudah tahu nih videonya gitu ya. Lupa. Kalau di laptop aku tahu. I think one of the areas of collaboration we hope to get between Brunei and Indonesia is the manpower supply of skilled workers, and I think in our case is particularly for skilled nurses, registered nurses. And I think there is always a global shortage of nurses, and I think Brunei is also not an exception, and we hope to get more supply from Indonesia. I think this will also enhance collaboration between these two nations moving forward in terms of utilizing skilled manpower from Indonesia. And I think apart from the manpower supply, we hope to have our knowledge transfer. So there are a lot of areas of collaboration that we can explore in terms of Indonesia conforming to the requirements of Brunei's clinical staff, for instance, so that we are able to align atau sejajarkan requirement dari segi latihan di Indonesia dan supaya dapat bekerja di Brunei. I think one of the areas of collaboration we hope to get between Brunei and Indonesia is the manpower supply of skilled workers, and I think in our case is particularly for skilled nurses, registered nurses. And I think there is always a global shortage of nurses, and I think Brunei is also not an exception, and we hope to get more supply from Indonesia. I think this will also enhance collaboration between these two nations moving forward in terms of utilizing skilled manpower from Indonesia. And I think apart from the manpower supply, we hope to have our knowledge transfer. So there are a lot of areas of collaboration that we can explore in terms of Indonesia conforming to the requirements of Brunei's clinical staff, for instance, so that we are able to align atau sejajarkan requirement dari segi latihan di Indonesia dan supaya dapat bekerja di Brunei. Oke, tadi teman-teman video opening gitu ya. Jadi biar semangat nih pagi hari ini. Banyak sekali peluang di tahun 2026, tapi salah satunya adalah untuk negara Brunei. Jadi teman-teman harus manfaatkan kesempatannya pada pagi hari ini. Oke, sebentar lagi kita mulai. Saya masih mau lihat ini dari Karawang, dari Malang, dari Wonosobo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Edi dan Pak Ferial, apakah suara kami terdengar dengan baik, Pak? Iya. Ya, alhamdulillah dapat didengar, baik.
Baik, Mbak. Baik, alhamdulillah. Oke, teman-teman, mungkin yang di sini sedang tidak dalam perjalanan gitu ya, boleh on cam, jadi kita bisa interaktif nanti untuk sharing sessionnya. Mungkin karena sudah lumayan banyak nih Pak Edi dan Pak Ferial, saya izin membuka terlebih dahulu untuk acara pada pagi hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Edi dan juga Pak Ferial yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk bisa sharing pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, jadi pagi hari ini khusus sharing terkait dengan program dari Rumah Sakit GPMC Brunei Darussalam gitu ya, kesempatan untuk perawat Indonesia dan ini batch pertama, teman-teman. Jadi eh kita lihat apakah akan ada batch selanjutnya, tetapi untuk di batch sekarang ini teman-teman harus manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, oke, sebentar mungkin tim dari Binawan boleh dibantu, ini banyak sekali suara yang bocor gitu ya. Oke, mungkin saya sedikit membuka dan juga mereminder teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini bahwa di bulan Januari di tanggal 28 dan 29 Januari ini akan ada user interview dengan Rumah Sakit GPMC. Kalau tadi Kak, ini teman-teman labnya belum lihat ada ya, baru MRI. Ya udah MRI dulu aja. Kalau tadi lihat teman-teman di video awal gitu ya bahwa program ini sebenarnya sudah disupport langsung oleh Kementerian P2MI dan juga dari KBRI Brunei Darussalam gitu ya teman-teman. Jadi program ini insya Allah legal, aman gitu ya untuk teman-teman perawat dari Indonesia dan memang ini baru batch pertama. Tetapi nanti akan hadir Pak Edi yang memang salah satu alumni dari Binawan University yang bisa sharing terkait dengan bagaimana bekerja di Rumah Sakit GPNC dan juga ada Pak Ferial gitu ya, teman sejawat dari Pak Edi yang juga meluangkan waktu untuk bisa sharing pada pagi hari ini. Nah, sebagai informasi teman-teman semua, jadi nanti akan ada sesi sharing langsung dari Pak Edi dan Pak Ferial. Jadi teman-teman langsung bisa tanya nih gitu ya terkait dengan persiapan teman-teman semua. Jadi mungkin itu opening dari saya. Saya mau sapa dulu Pak Edi dan Pak Ferial. Selamat pagi Pak Edi dan Pak Ferial. Oke, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Edi dan Pak Ferial. Alhamdulillah ini sudah hadir sekitar 90 teman-teman dari Indonesia, perawat-perawat dari Indonesia yang mau dengar langsung sepertinya nih cerita langsung dari Pak Edi dan Pak Ferial terkait dengan pengalamannya kerja di Rumah Sakit GPMC. Nah, teman-teman terima kasih. Mohon nanti boleh on cam ataupun yang pertanyaan nanti akan ada waktunya setelah sharing dari Pak Edi dan Pak Ferial, kita akan buka sesi Q&A. Baik, untuk Pak Edi, mungkin saya persilahkan kepada Pak Edi terlebih dahulu untuk bisa menyapa teman-teman gitu ya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Untuk Pak Edi, dipersilahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Putri atas kesempatannya dan terima kasih kembali karena sudah. Halo, suara saya bisa didengar ya? Bisa, Bapak. Oke, syukur. Terima kasih karena sudah mengundang kami lagi. Oke, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih rekan-rekan perawat sudah hadir di sini. Hari ini kita akan sharing persiapan user interview GPMC Brunei. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan semua yang sudah lolos screening awal ini. So, artinya sudah punya kompetensi, tinggal bagaimana kita menampilkan diri dengan baik saat interview nantinya. Sebelum kita mulai presentasi ini, izinkan saya menyampaikan satu hal yang sangat spesial bagi saya. Saya menantikan hari di mana semakin banyak rekan-rekan perawat Indonesia yang hadir di ruangan ini nantinya dapat diterima dan bekerja di sini, di Brunei Darussalam. Namun tentu dengan satu syarat utama, yaitu tunjukkan profesionalisme dan etika yang baik, terutama saat interview, sehingga rekan-rekan benar-benar dinilai layak dan akhirnya dinyatakan lulus.
harapan saya pribadi adalah agar semakin banyak perawat Indonesia yang bisa bekerja di sini, yang mana ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang regenerasi perawat agar kerjasama internasional khususnya di bidang keperawatan dapat terus berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Dan semoga sharing hari ini bisa menjadi salah satu langkah kecil menuju tujuan besar tersebut. Oke, Bu. Oke, terima kasih Pak Edi. Mungkin, Oke, oke, mungkin slide saya boleh bisa di ini. Halo. Oke, kami bantu share screen ya, Pak Edi. Ya, Pak. Baik, teman-teman, apakah materinya sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, oke, terima kasih Kak Anastasia. Baik, Pak Edi, boleh dilanjutkan. Dipersilahkan, Oke. Pak. Bisa ke slide selanjutnya, Bu. Oke, sebelum dimulai, saya ingin luruskan dan menyampaikan disclaimer terlebih dahulu ya, supaya jelas dan tidak ada kesalahpahaman. So, saya di sini bukan bagian dari tim program recruitment. Saya tidak mewakili GPMC Brunei, saya tidak mewakili PT Binawan Utama, dan materi ini bukan materi resmi recruitment. Sebagai juga catatan pentingnya, saya hadir murni sebagai sesama perawat yang kebetulan sudah bekerja di GPMC Brunei dan ingin berbagi pengalaman pribadi saya pada saat interview sampai akhirnya bisa bekerja di GPMC Brunei. Jadi, apa yang saya sampaikan hari ini adalah sharing pengalaman, bukan aturan resmi. Harapannya sharing ini bisa membantu rekan-rekan lebih siap, lebih tenang, dan lebih percaya diri saat interview. Saya harapkan silakan ambil yang bermanfaat dan tetap ikuti arahan resmi dari penyelenggara program. Oke, dengan disclaimer ini, semoga sharing kita berjalan nyaman, terbuka, dan bermanfaat untuk semua. Oke, Bu. Oke, tujuan sesi ini sederhana supaya rekan-rekan paham apa yang dinilai saat user interview, khususnya di rumah sakit GCI seperti GPMC, dan bagaimana menyesuaikan diri dengan budaya Brunei. Bawa headset, Kak. Kalianlah dulu mengambil obat ke farmasi. Apa? Tunggu nanti tenaga yang sudah ada di farmasi. Nggak usah lah, baru kita bisa arahkan. Ntar lagi udah mau habis. Oke, sebentar Pak Edi, sepertinya banyak suara yang teman-teman boleh tolong di mute. Pak Edi, boleh dilanjutkan. Oke, so tujuan sesi ini yang paling utama saya akan memberikan pemahaman supaya rekan paham apa yang dinilai saat user interview, khususnya menyesuaikan diri dengan budaya Brunei. Oke, slide selanjutnya. Oke, sebelum saya melanjutkan seri ini, seperti biasa, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama dan titel saya di bidang keperawatan ini adalah Nurse Edi Poncopriyono, BSN USRN, yang saya merupakan lulusan dari D3 Keperawatan dan S1 Keperawatan. Dari Poltekkes Malang dan Stikes Binawan angkatan 2004 genap. Saya pendaftar sebagai perawat terregistrasi di Nursing Board yang di Indonesia, di Indonesian Health Council, Nursing Board Malaysia, Nursing Board Brunei, dan
Nursing Board New York. Di GPMC, alhamdulillah diberi kepercayaan untuk duduk di posisi di Departemen Onkologi dan Nuklir Medis. Kemudian kualifikasi di GPMC, saya sebagai ada Nursing Education Link Staff and Quality Assurance Link Staff. So jadi nanti kalau seandainya saya doakan semua bisa sampai ke Brunei, insya Allah saya akan membantu teman-teman untuk memberikan clinical instructor ya, seperti itu. Oke. Oke Bu, slide selanjutnya. Brunei Darussalam adalah negara kecil dan makmur. Banyak orang bilang seperti itu. Tapi sangat stabil dan aman. Islam adalah agama resmi dan nilai agama sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari termasuk di dunia kerja. Oke, slide selanjutnya. Brunei memiliki filosofi negara yang disebut MIB. MIB ini yang disebut dengan Melayu Islam Beraja. Prinsip ini bukan hanya slogan, tapi benar-benar menjadi dasar sikap, etika, dan cara bekerja. Oke, slide selanjutnya. Dalam dunia kerja, MIB terlihat dari sikap Melayunya yang sopan santun dan menghormati aturan dan patuh pada hierarki. Ini penting dipahami oleh perawat asing. Selanjutnya. Ini adalah sistem kesehatan Brunei. Ia adalah berintegritas yang menekankan keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan penghormatan terhadap nilai budaya dan agama. Kalau di slide itu teman-teman, rekan-rekan lihat, ada satu sistem di Brunei namanya Bruhims. Bruhims ini ada suatu aplikasi yang berisi tentang semua medical record. Jadi semua apa yang rakyat Brunei, semuanya yang berada di Brunei, mungkin diagnosa penyakitnya, kemudian kalau misalkan dia sampai masuk rumah sakit, semua catatannya ada di sini. Jadi semuanya satu platform dapat diakses melalui rumah sakit. Oke, next slide. Next slide, Ibu. Oke, saya akan menjelaskan tentang GPMC. GPMC atau Jerudong, singkatannya adalah Jerudong Park Medical Center. Adalah rumah sakit swasta bertaraf internasional di Brunei Darussalam. Hanya salah satu rumah sakit swasta yang merupakan rujukan internasional. GPMC menerapkan pelayanan yang patient-centered dengan standar internasional dan lingkungan kerja yang multicultural dan multinasional. Oleh karena itu, mereka mencari perawat yang tidak hanya bisa bekerja secara klinis, tetapi juga memahami keselamatan pasien dan profesionalisme global. Oke, next slide. Oke, untuk user interview, ini adalah interview yang dilakukan langsung oleh pihak user atau
di mana nanti GPMC akan datang, dia atasan keperawatan atau bersama HRD seperti itu. Jadi saya mendengar nanti yang akan datang untuk interview ini adalah Metron. Metron ini adalah kepala bidang keperawatannya. Dan nanti beliau akan datang bersama HRD-nya seperti itu. So fokusnya bukan hanya pada ijazah, tetapi pada cara kerja, sikap, dan pengalaman nyata rekan-rekan. Biasanya interview dilakukan dalam bahasa English ya. Jadi yang dinilai adalah kemampuan komunikasi dan pemahaman praktek keperawatan, skill, dan attitude atau sikap kerja. Ini justru merupakan poin yang sangat penting. User ingin melihat bagaimana sikap kita sebagai perawat, apakah kita bertanggung jawab atau mau belajar, bisa bekerja sama, dan menghargai keselamatan pasien. Di rumah sakit bertaraf internasional seperti JBMC, skill bisa diajarkan, tetapi attitude sulit dibentuk. Karena itu selama interview, saya mohon perlihatkan sikap profesional, sopan, tenang, dan terbuka. Oke, next slide. Oke, let's talk about GCI. GCI atau Joint Commission International, GPMC, sudah terakreditasi GCI. So, berarti ini adalah standar akreditasi rumah sakit internasional. GCI berfokus pada keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan manajemen risiko. Di GPMC, standar GCI bukan sekedar dokumen, tapi menjadi budaya kerja sehari-hari. Jadi setiap kita bekerja dan kita berhubungan langsung dengan pasien, harus mengikuti apa yang ada dalam GCI. Mengapa GCI penting bagi perawat? Karena ini merupakan pedoman praktek sehari-hari. Karena sebagai perawat, kita adalah pihak yang paling sering kontak langsung dengan pasien. Karena itu perawat menjadi ujung tombak penerapan GCI. Dengan menerapkan GCI, kita melindungi pasien, diri kita sendiri, dan juga rumah sakit dari resiko kesalahan. Oke, next slide. Rekan-rekan harus paham apa itu IPSG yang dalam GCI, karena ini sering ditanyakan saat interview, yang dimana ada 6 bagian sasaran keselamatan pasien dalam GCI yang wajib dihafal dan dipahami. Ini mulai dari identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan obat, hingga pencegahan infeksi dan resiko jatuh. Pertanyaan tentang IPSG ini sangat sering muncul saat user interview, jadi pastikan rekan-rekan benar-benar paham penerapannya. Contoh penerapan GCI dalam praktek sehari-hari, misalnya rekan-rekan pasti sudah sering menggunakannya, yaitu ketika kita berhubungan dengan pasien, kita menggunakan 2 identitas pasien sebelum tindakan, atau mungkin juga melakukan hand hygiene yang ada 5 moments, dan menggunakan SBAR atau ISBAR dalam komunikasi. Saat interview, user tidak ingin teori panjang, tapi contoh nyata dari pengalaman kerja rekan-rekan. Mungkin ini yang
mungkin akan mereka tanyakan, misalkan 5 moment hand hygiene, atau, misalkan before patient's contact, before aseptic procedures, after body fluid risks, after patient's contact, after touching surroundings. Ini adalah yang istilahnya wajib, karena ini merupakan basic. Okay, next slide. User akan menilai kemampuan klinis, kesadaran terhadap pasien safety, kemampuan komunikasi, kerja tim, serta sikap profesional. Yang rekan-rekan perlu ingat, skill bisa dilatih, tetapi sikap dan mindset sangat menentukan. Oke, next slide. Ini adalah beberapa pertanyaan yang sering muncul, yang dulu pun saya pernah juga ditanyai seperti yang ini, yang ada seperti ini. Misalkan, tell me about yourself, atau why do you want to work at JPMC? Tapi ini pertanyaan ini dia boleh dimodifikasi. Tidak harus seperti apa yang ditulis seperti itu. Jawaban yang singkat, jelas, dan relevan dengan dunia keperawatan serta standar internasional. Contoh pertanyaan terkait GCI. What do you know about patient safety? Atau how do you identify a patient correctly? What would you do if an accident report occurs? Ini adalah beberapa contoh pertanyaan terkait GCI. So, jadi ini teman-teman, kalau misalkan mau menjawab, pastikan dengan contoh yang nyata, yang real, yang biasanya teman-teman lakukan. I give you one. Okay. Next slide. Oke, ini adalah salah satu contoh. Ini sangat simpel. Kemungkinan pasti akan ditanya. Tapi teman-teman kalau menjawab tidak perlu pakai bahasa Inggris yang rumit. Jadi yang penting jawabannya jelas, aman, dan sesuai standar. How do you identify your patients? You can, maybe rekan-rekan bisa menjawab dengan I always use two patients identifiers such as name and date of birth before giving medication or performing any procedures to ensure patient safety. It's just simple actually. Okay, next slide. Untuk tips menjawab interview, jawablah pertanyaan dengan tenang, tidak terburu-buru, dan tetap fokus. Jika tidak memahami pertanyaan, jangan ragu, silakan minta klarifikasi dengan sopan. Kejujuran dan ketenangan sangat penting, karena sebelum menjawab, dan teman-teman harus menjawab apa yang sesuai dengan apa yang dengan pertanyaan yang sesuai yang mereka tanyakan. Saya akan memberikan contoh jika misalkan rekan-rekan tidak paham dan ingin minta klarifikasi. Jawab dengan sopan, misalkan, excuse me, could you please clarify the questions? Atau kalau teman mungkin juga mau, I'm sorry, I didn't fully understand the questions. Could you explain it again? Oke, untuk slide selanjutnya, Bu Putri.
Oke, so kalau user sudah memberikan beberapa pertanyaan, dan biasanya mereka juga akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya. Ini apa namanya, rekan-rekan boleh bertanya, tetapi harus menunggu dulu mereka memberikan apa namanya kesempatan. Jadi jangan tidak memberikan kesempatan, tetapi rekan-rekan bertanya seperti itu. Otherwise, kalau ataupun misalkan interview sudah selesai, kemudian teman-teman mau bertanya dan mereka tidak memberikan kesempatan, tetap kalian semua dapat mengajukan pertanyaan tapi dengan sopan seperti itu. Ini adalah beberapa pertanyaan saat Yusuf memberikan kesempatan ini, teman-teman bisa bertanya. Pilih satu atau maksimal 2 pertanyaan yang menunjukkan bahwa kita serius ingin bekerja di GPMC. Okay. Karena dengan pertanyaan ini, karena dengan rekan-rekan mengajukan pertanyaan, itu bukan sekedar bertanya, tetapi mencerminkan karakter kita sebagai perawat. User akan menilai apakah kita punya attitude yang baik, peduli keselamatan pasien, dan mau berkembang. Itulah alasan mengapa pertanyaan yang tepat bisa meningkatkan nilai kita di mata interview. Oke. Ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu dicegah ataupun tidak perlu ditanyakan. Karena saya berpikir bahwa akan mengurangi ataupun akan mengurangi nilai kita seperti itu. Atau kalau teman-teman mau, misalkan yang penting yang apa namanya pertanyaan seperti salary, leave atau benefits, kecuali kalau memang ditanya apa namanya memulai interviewernya memulai, rekan-rekan boleh bertanya seperti itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang memperlihatkan keraguan seperti itu. Jadi ini tidak kalau dapat dihindari seperti itu. Oke, untuk tidak hanya apa namanya bertanya itu penting, tetapi cara bertanya menunjukkan sikap dan mindset kita. User tidak hanya mendengar pertanyaannya, tetapi menilai karakter di balik pertanyaannya tersebut. Oke, next slide. Apa yang perlu rekan-rekan tampilkan pada saat user interview adalah sikap dan penampilan. Seperti yang saya terangkan apa namanya di sini, karena ini adalah offline, jadi rekan-rekan akan datang bertemu langsung. Kalau dapat berpakaian rapi dan profesional. Gunakan ini semua dan datang tepat waktu dan jaga bahasa tubuh, karena sikap profesional menunjukkan kesiapan rekan-rekan bekerja di rumah sakit internasional. Dan jangan lupa kalau semuanya sudah selesai, tutup dengan ucapan terima kasih. Oke, next slide. Ada kesalahan yang harus dihindari. Kalau dapat, teman-teman harus paham GCI, jadi jangan tidak paham GCI. Dan jawaban tidak berbelit-belit, seperti itu. Dan biasanya kadang-kadang ada tuh karena kita mungkin merasa apa namanya nervous, kita akhirnya menjelekkan tempat kerja lama seperti itu.
itu harus dihindari dan terlihat tidak siap. Oke, next slide. Oke, so untuk supaya kita harus tetap menjaga mental dan mindset. Ingat, rekan-rekan ini sudah lolos screening awal, artinya Anda layak. Interview bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengenal Anda lebih jauh. Percaya diri, kemudian juga tenang, dan tunjukkan versi terbaik diri Anda. Oke, next slide. Oke, sebagai penutup, GPMC adalah rumah sakit dengan standar internasional dan GI adalah fondasi utama pelayanan mereka. Perawat memegang peran dan saya mengharapkan persiapan rekan-rekan adalah benar-benar dan memang saya terutama saya mengharapkan banyak nanti rekan-rekan dapat lulus interviewnya semua dan itu yang dapat saya sharing. Semoga sharing ini hari ini bermanfaat dan membantu rekan-rekan sukses di user interview. Good luck and see you in Brunei. Darussalam. Terima kasih. Oke, Bu Putri, saya kembalikan waktunya ke Bu Putri. Mungkin teman-teman lebih ada sesi yang mau live question and bertanya, mungkin saya lebih dapat untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Teman-teman luar biasa tadi sudah diceritakan detailsnya ya, bahkan maksudnya dari sisi rumah sakitnya seperti apa, terus juga persiapannya user interview seperti apa gitu ya, kondisinya seperti apa gitu. Jadi teman-teman ini ilmu yang mahal gitu ya. Jadi jarang-jarang nih teman-teman mendapatkan informasi sedetail ini sebelum user interview gitu ya. Jadi sebagai informasi Pak Edi dan Pak Ferial tadi banyak yang teman-teman yang mau join juga gitu ya, tetapi ternyata sudah full. Jadi ternyata sebegitu antusias teman-teman perawat Indonesia yang ingin mendengarkan secara langsung dari Pak Edi dan Pak Ferial. Mungkin sebelum dari kita masuk ke sesi tanya jawab, Pak Edi. Mungkin dari Pak Ferial ada sedikit tambahan terlebih dahulu, Pak, sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Pak Ferial, apakah mendengar suara kami, Bapak? Ya, tapi soalnya kalau masih ada waktu, dia akan join. Oke, baik. Baik, kalau gitu teman-teman semua, saatnya kita buka pertanyaan langsung gitu ya. Nanti mungkin Pak Ferial bisa join dan langsung menjawab pertanyaan. Eh, oke, saya akan mendahulukan Pak Edi, teman-teman yang raise hand gitu ya. Dan juga kalau bisa on cam silahkan on cam. Tetapi kalau yang masih dalam apa namanya bekerja, tidak apa-apa silahkan di kolom chat. Nah, teman-teman saya buka pertanyaan langsung. Ini Pak Edi nggak punya waktu lama, jadi teman-teman harus kita hanya punya waktu sampai jam 12, teman-teman silahkan. Oke, saya langsung buka pertanyaan ya Pak Edi. Ini sudah ada Iya, Kak ya. Diana. Kak Diana dipersilahkan Kak. Halo Kak Diana. Kak Diana kalau boleh on cam silahkan on cam. Halo Kak Diana. Masih di mute Kak. Halo Kak Diana sebentar. Boleh di unmute dulu Kak Diana. Oke, sudah. Oke, oke, silahkan Kak Diana.
Terima kasih Kak. Mau tanya sama Pak Edi. Eh, Ya, Pak silakan. Edi pasti sudah lama di sana ya Pak ya. Saya sebagai perawat senior di Indonesia gitu kan, eh, Bapak bisa meyakinkan saya kenapa saya harus bekerja di sana gitu Pak. Apa yang bisa membuat eh, kelebihannya dibanding di Indonesia? Karena terus terang eh, level mungkin gaji beda ya Pak, Indonesia dan Brunei pasti. Yang kedua, mungkin jaminan kesehatannya di sana juga lebih bagus. Coba Bapak, saya minta tolong yakinkan para kita perawat di Indonesia, ayo kita bisa bekerja di sana gitu Pak. Tipsnya supaya kita bisa di sana nanti nyaman gitu. Eh, supaya kita rumah apa bisa bekerja di sana dengan baik dan apa yang trik-triknya yang harus kita lakukan di sana agar kita bisa mudah adaptasi. Itu sih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Oke. Oke, Kak Diana, terima kasih banyak. Pak Edi mungkin bisa langsung dijawab. Tadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin gini ya Pak, sudah senior tapi butuh keyakinan nih sepertinya untuk kerja ke rumah sakit GPMC. Tadi sudah diceritakan sebenarnya secara details oleh Pak Edi. Mungkin Pak Edi dipersilahkan. Ya, berarti memang dia oke. GPMC, he will come. I mean, meskipun dia fresh graduate ataupun sudah ada pengalaman, belum ada pengalaman, ataupun sudah banyak pengalaman, dia welcome. Istilahnya dia menerima semuanya. Makanya rekan-rekan sendiri yang akan membawa nanti dalam interview. I mean, istilahnya profesionalismenya. Jadi ketika ditanya, jangan ragu-ragu. Itu yang nomor satu. Ada satu pertanyaan yang di situ yang saya apa namanya contohkan, tell me about yourself. Di situ yakinkan di situ, terutama sudah istilahnya Anda sudah berapa tahun pengalamannya bekerja, kemudian uh, di rumah sakitnya misalkan berapa bed seperti itu, kemudian di rumah sakit itu di ruangnya mana, kemudian case-nya apa yang di handle seperti itu. Yakinkan ini semua dalam di situ. Buat cerita dalam istilahnya dalam pertanyaan tell me yourself itu tidak lama, mungkin dalam kurang dari 5 menit seperti itu kalau yang harus dibuat seperti itu. Oke, saya saya pengalaman cuma 4 tahun ketika interview di Brunei seperti itu. Dan masa itu saya masih di Malaysia dan interviewnya melalui telepon seperti itu. Tapi teleponnya pakai video call. Jadi ketika dia bertanya itu, saya cuma menjawab 1 menit 2 menit. Tapi full pack, istilahnya komprehensif. Jadi semuanya menjadi berurutan seperti itu. Ya itulah yang mungkin saya dapat sampaikan. Karena insya Allah kalau semuanya lancar, biasanya interview itu tidak sampai dari 10 menit. Seperti itu. Oke. Oke, Pak Edi. Pak Edi, mungkin ada sedikit tambahan gitu ya. Apa nih yang membuat Pak Edi pada akhirnya bisa betah gitu ya, bisa stay di Brunei. Ya walaupun ternyata secara karir nih Pak Edi ternyata akan berpindah negara kembali karena itu sudah punya pengalaman internasional kalau teman-teman tadi lihat di awal itu bekal Pak Edi gitu ya untuk ke US gitu ya. Tetapi apa sih nih yang bikin Pak Edi sebenarnya akhirnya bisa bertahan di Brunei gitu dan di rumah sakit ini gitu. Jadi mungkin gambaran secara pengalaman Pak Edi itu apa sih gitu. Oke. The first thing apa namanya keep because di awal kalian rekan-rekan harus kali ini saya di awal saya memang sudah keep my motivasi dulu. Motivasi itu nomor satu. We are perawat and then we are nurses dan saya nurses perawat bukan milik Indonesia.
I'm international nurse. So keep this one first. And then motivasi, jaga motivasi. Kemudian yang paling utama selalu update kita punya knowledge, terutama melalui CNE, CME, itu yang paling penting. Karena basic kita untuk skill sudah dapat ketika kita belajar. Kalau kita sudah bekerja itu berarti kita tinggal istilahnya menajamkan saja supaya lebih baik. Tetapi ya eksternal faktor yang dari luar kita harus mencari sendiri seperti itu. Itu yang membuat saya pertama. Kemudian saya mau di Brunei, satu itu gajinya coba berapa kali lipat. Insya Allah yang pada waktu itu 3 kali lipat dari Malaysia. Kenapa saya mau datang ke sini seperti itu. Dan ini nanti akan saya memang tidak menutupi juga finansial itu memang perlu, karena apapun kita mau sukses, terutama dalam jenjang karir, kita harus ada financial matter also. Ya. Oke, Pak Edi. Oke, itu Bu Putri. Siap. Terima kasih Pak Edi. Kak Diana sudah cukup ya menjawab pertanyaan. Jadi ya memang tidak dipungkiri selain dari sisi finansial, terus juga fasilitas gitu ya, dan juga experience tentunya gitu ya. Jadi ini yang menjadi balik lagi kalau Pak Edi bilang tadi niat dan juga keyakinan teman-teman di awal itu seperti apa, yang pasti banyak sekali perbedaan untuk teman-teman bekerja di Indonesia dan juga bekerja di Brunei, walaupun ini negaranya tetanggaan nih, deket gitu ya. Oke, teman-teman, silahkan dilanjutkan untuk Kak Yasinta. Kak Yasinta Daibeda. Silahkan Kak Sinta. Kak Diana, kalau misal masih ada pertanyaan, silahkan di kolom chat, tapi kita lanjutkan ke teman-teman yang resen dulu ya. Silahkan Kak Yasinta. Halo, Kak Yasinta. Kak Yasinta, apakah mendengar suara kami? Kalau belum bisa, oke kita lanjut ke Kak Kurniawan. Silahkan Kak Kurniawan. Oke, belum bisa ya sebentar, Kak Yasinta. Oke, teman-teman boleh. Oke, Kak Yasinta, apakah sudah bisa mikrofonnya? Oke, terima kasih Kak. Oke, silahkan Kak Yasinta. Terima kasih Pak Edi. Senang banget ya hari ini bisa mengikuti penjelasannya. Saya salah satu orang yang sangat tertarik dan kebetulan saya juga salah satu ikut program ini. Yang saya ingin tanyakan, apakah dalam program ini ada batasan usianya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, Pak Edi, sebelum Pak Edi menjawab, mungkin ya, saya akan menginformasikan sedikit untuk teman-teman. Usia memang batasannya adalah 37 tahun untuk saat ini. Tetapi untuk teman-teman yang memiliki pengalaman, mungkin di sini, karena Pak Edi, ada teman-teman yang sudah diberangkatkan oleh Binawan, ataupun teman-teman yang sudah pernah bekerja di Arab Saudi, ataupun di luar negeri yang basicnya memang sudah punya pengalaman internasional, itu ada treatment khusus gitu ya, bisa usianya bisa lebih dari 37 tahun gitu. Nah, kalau sepengalaman Pak Edi nih, kalau di GPMC sendiri itu bisa menerima sampai usia berapa, dan bahkan masa pensiunnya deh itu bisa sampai usia berapa Pak Edi? Ya, baik. Oke, alhamdulillah untuk usia, berkaitan dengan usia di GPMC, ini memang baru beritanya dari tahun kemarin. Kalau kita expat itu foreigner, perawat yang bekerja di Brunei, itu dibatasi sampai 60 tahun. Itu usia pensiunnya, seperti itu. Jadi, selama ya, kalau menurut saya di bawah 50 tahun, asalkan punya pengalaman yang banyak, istilahnya yang mumpuni, seperti itu, masih dapat diterima, insya Allah. Oke.
Oke, teman-teman, ini jawaban dari Pak Edi ya. Sebenarnya sepertinya Brunei dengan negara seperti Timur Tengah, Arab Saudi juga tidak menutup usia nih. Jadi kalau di luar negeri semakin banyak pengalamannya, justru itu menjadi nilai tambah untuk teman-teman semua. Jadi untuk yang masih muda-muda nih harusnya nggak boleh kalah nih, gitu ya. Oke, Kak Yasinta sudah terjawab ya. Oke, Kak Kurniawan, dipersilahkan Kak. Kita waktunya tinggal sebentar lagi nih teman-teman. Ayo Kak Kurniawan, silakan. Oke, Kak Kurniawan, apakah sudah bisa? Halo? Halo Kak, Ya, silakan ya Kak. tadi sempat nggak bisa buka mikrofon. Anyway, terima kasih. Salam kenal Pak Edi, nice to meet you. Maaf, izin off cam karena sedang ada kegiatan. Eh, saya cuman mau menanyakan seperti halnya tadi tentang konteks usia dan lain-lain sudah terjawab. Tentang konteks exam boarding, Pak. Tentang konteks exam boarding, mohon arahannya dan detail teknisnya karena sementara terinfo kan 1 tahun baru kita dan biasanya berapa SME yang dibutuhkan kalau tentang konteks biaya kan sudah tidak di cover info terupdate. Itu aja. Matur nuwun Pak Edi. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurniawan. Jadi teman-teman terkait dengan Nursing Board for Brunei, gitu ya, international license ini menarik sekali nih kalau sudah dengar dari Pak Edi. Silahkan Pak Edi. Oke, Bapak Kurniawan. Oke, untuk exam board, actually di Brunei ada nursing board, tetapi sampai saat ini dia masih belum ada tes seperti kita punya di Indonesia, seperti UKOM seperti itu ya. Jadi nanti yang penting lengkapi semua data-data, terutama ijazah dan nilainya juga ya, apa namanya, transkrip nilainya itu memang perlu, dan transit dalam bahasa Inggris kalau memang tidak ada. Dan kemudian kalau ada yang sertifikat-sertifikat mendukung seperti kursus, mungkin kursus di ICU, kursus di hemodialisis, kursus di onkologi atau apapun seperti itu sertakan. BLS juga ya, BLS, ACLS. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalau rekan-rekan semuanya juga ya, kalau ada banyak sertifikat-sertifikat daripada mungkin simposium ataupun online sertifikat apa menghadiri mungkin apa seperti itu, sertakan karena itu akan lebih mendukung, ada nilainya nanti akan mendukung semuanya. Jadi kalau nursing boardnya, examnya lebih ke validitas saja, validitas dari kita punya dokumen seperti itu. Dan nanti ada biayanya, tapi ini tidak perlu dipikirkan karena nanti GPMC akan membantu untuk menguruskan semuanya ini seperti itu. Dan nanti untuk dia setiap tahun itu harus ada renewal seperti itu. Oke, oke itu Bu Putri. Oke, Pak Kurniawan, sudah cukup. Jadi sebenarnya lewat poin-poin itu ya, memang berbeda dengan ujian kompetensi yang ada di Indonesia. Ini akan lebih mudah, insya Allah gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman rajin gitu ya ikut acara-acara simposium atau webinar, itu akan menambahkan poin juga. Oke, Pak Kurniawan, sudah cukup ya? Sudah cukup Mbak. Terima kasih Pak Edi, Mbak Isi, Pak Putri. Sehat selalu. Terima kasih Pak Kurniawan. Oke, kita lanjut ke Kak Ririn. Kak Ririn, apakah sudah bisa di unmute? Silahkan Kak. Baik Kakak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Pak Edi, terima kasih banyak atas ilmunya. Ini bermanfaat sekali buat saya dan teman-teman untuk interview nanti. Yang ingin saya tanyakan adalah alur kerja di sana.
alur kerja di sana, sistem shiftingnya dari jam berapa ke jam berapa, biar kita juga prepare untuk diri kita sendiri nanti gitu. Makasih, itu aja. Oke. So, oke. Oke, silahkan Pak Edi. Oke. Tapi apa namanya tadi Bu Putri? Kak Ririn. Mbak Di, so like saya tidak tahu pasti untuk nanti apa penempatan ketika rekan-rekan sudah diterima dan di GPMC dan untuk penempatannya. Tetapi saya bisa memberikan gambaran di sini ada 2 rumah sakit. Hasilnya yang di bawah GPMC ada 2. GPMC sendiri, GPMC itu adalah General Hospital yang umumnya. Kemudian ada yang di sebelahnya itu rumah sakit memang specialty onkologi stroke. Jadi onkologi dan stroke seperti itu. Jadi mereka jam kerjanya tidak sama. Kalau di GPMC, dia ada 2 pilihan antara jam kerjanya office hour itu mulai 7.45 sampai 4 setengah seperti itu pagi ya, 7.45 pagi sampai 4 setengah sore, atau jam 8 pagi sampai jam 5 sore seperti itu. Kemudian untuk shiftnya dia mengambil mulai kalau shift pagi jam 7 sampai jam 3 seperti itu, dan kemudian yang sore yang petang jam 3 sampai jam 11 malam, dan yang malam jam 11 sampai jam 7 pagi seperti itu. Jadi dia 3 shift di sini, dan kemudian untuk yang di hospital yang specialty, yang di onkologi, terutama saya onkologi, dia juga 3 shift, tapi jam kerjanya office hour-nya berbeda, mulai jam 8 sampai jam 5, seperti itu. Oh ya, kalau di rumah sakit JPMC, di hari Sabtu, dia kerjanya setengah hari saja, jadi mulai jam 8 sampai jam 12, 8 pagi sampai jam 12, setengah hari, seperti itu di sini. Kemudian kalau yang di di onkologi sama di stroke center, kalau weekend, kalau hari Sabtu, dia libur, seperti itu. Tapi untuk shift, dia 3 shift, mulai jam 7 pagi, yang pagi sampai jam 3 sore, kemudian jam 3 sore sampai jam 11 malam, dan jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Tetapi di sini enak, jadi istilahnya ada keadilan, jadi apa namanya, fair. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia kadang kita hari ini kerja malam, kemudian besok bisa kerja petang, seperti itu. Di sini tidak seperti itu. Jadi misalkan ini contohnya, setiap bulan dia harus ada 40 jam. Yang maksudnya setiap bulan kita ada 40 jam, 40 hours working day. Working times. Seperti itu. Jadi nanti diatur, jadi kita setiap bulan ada 8 kali libur. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada di shift, kalau yang jelas yang office hour itu memang hari Sabtu Minggu memang libur. Untuk yang di specialty, tapi yang di GPMC hari Minggu memang liburnya, seperti itu. Tapi kalau shift, misalkan pagi, kemudian sore, kemudian libur, kemudian malam, besok lepas malam, dan besok pasti libur, seperti itu. Oke, seperti itu Bu Putri yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi itu ya Kak Ririn, dan ternyata lebih seru ya. Walaupun ada 3 shift, tapi ada waktu setengah hari gitu ya. Jadi ini emang agak beda dengan di Indonesia. Betul tadi yang sudah diceritakan Pak Edi. Jadi semoga teman-teman makin semangat ya untuk bisa meraih mimpinya ke Brunei Darussalam. Mungkin Pak Edi tadi Satu lagi minta maaf ya. Iya, boleh. Teman-teman di sini shift malam ada allowance. Jadi itu yang akan menambah semangat nanti kerja di sini, dan shift malam itu yang cuma 6 jam ya, 8 atau 6 ke 8 jam itu kita akan mendapat tambahan mungkin dalam
eh, 20 Brunei dolar seperti itu. Ada yang 30 seperti itu. Jadi Wah. lumayan juga. Wow, oke teman-teman itu ada plusnya. Jadi kalau misalnya dapat shiftnya malam, ada tambahan lagi bonusnya gitu ya. Jadi wah ini teman-teman luar biasa sekali. Oke Pak Edi mungkin sedikit ada tambahan pertanyaan gitu ya dari Kak Diana. Ini menyambung dari kontrak kerja gitu ya. Nah kontrak kerja teman-teman ini kan 2 tahun gitu ya. Apakah mudah untuk memperpanjang kontrak dan ketika sudah bekerja di sana, apakah diperbolehkan untuk membawa keluarga? Nih pasti banyak banget yang tanya, boleh nggak bawa keluarga gitu ya Pak Edi? Silakan Pak Edi. Oke. Untuk apa namanya renewal kontrak kita setiap 2 tahun, kalau dibilang mudah ya mudah. Asalkan satu, kita mengikuti hospital policy. Jadi dia ada kebijakannya. Seperti misalkan kita harus sering dia ada istilahnya poin untuk continue nursing education seperti CNE, CME seperti itu, atau kalau di Indonesia ada simposium ataupun seminar-seminar, kita harus mengikutinya. Dan setiap tahun itu kita harus mengumpulkan 30 poin. Seperti itu. Itu memang syarat utama. Kemudian untuk setiap 2 tahun, bukan setiap tahunnya, dia ada KPI, jadi penilaian. Penilaian kita bagaimana kita bekerja dalam 1 tahun itu, dan kita punya istilahnya planning, istilahnya untuk kemajuan, istilahnya untuk kita punya idea kah atau seperti apa dalam 1 tahun itu. Kemudian nanti tahun berikutnya juga begitu. Selama kita bersikap baik dan mengikuti aturan, insya Allah semuanya mudah begitu. Ya, itu untuk kontraknya. Kemudian untuk keluarga, bisa dibawa semuanya. Bahkan kalau mau sekolah pun tinggal pilih. Rekan-rekan kalau mau anak mungkin bisa yang di sini kalau pemerintah namanya kerajaan, itu dengan biaya yang sangat ringan atau bahkan gratis seperti itu. Tapi kalau di sekolah swasta tentunya harus membayar sendiri seperti itu. Dan untuk membawa keluarga, karena kita nanti akan dibagi akomodasi berupa rumah yang nanti kita disediakan. Kalau memang membawa keluarga, kita tidak boleh tinggal di situ, kita harus mencari rumah sendiri, dan kita harus istilahnya menyewa. Di sini rental housing, seperti itu. Jadi nanti harus keluar dari tempat akomodasi dan tidak mendapatkan lagi istilahnya benefit kalau bawa keluarga, tapi kita dapat allowance, housing allowance. Jadi kita dikasih uang sewa rumah seperti itu. Jadi enak. Yang penting dia mau kita itu happy kerja di sini. Jadi tidak istilahnya tidak menyusahkan. Dan kalau memang kita di sini memang tujuan untuk bekerja seperti itu. Oke, itu dan satu hal lagi karena kita akan membawa terutama yang perempuannya. Kalau perempuan untuk proses imigrasinya kita perlu dependen. Jadi memang kalau yang perempuan ini mungkin prosesnya nanti di awal agak sulit sedikit. Kalau laki-laki insya Allah lebih mudah seperti itu karena dependen istilahnya orang yang menanggung biasanya kan di Brunei sini sistemnya istilahnya masih sama dengan di Indonesia. Jadi orang laki-laki yang harus menanggung seperti itu. Tapi kalau yang perempuan ini boleh bisa, tapi prosesnya mungkin agak lama seperti itu. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima Bu kasih. Putri ini ya, Hmm, agaknya Pak Ferry sudah ada. Mungkin kalau mau bertanya mungkin bisa. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Edi. Pak Ferial, apakah sudah mendengar suara kami? Ternyata antusiasnya besar sekali. Ini masih banyak yang raise hand dan juga pertanyaan di kolom chat banyak Oke, Kak, Pak, sekali. kalau saya masih Oh, ada waktu, kalau misalkan berlanjut silakan, mungkin dalam setengah jam lagi Kak, seperti itu. Is okay. oh, Karena hari ini oke. memang libur, jadi begini, kalau misalkan liburnya itu libur umumnya, tanggal merahnya itu jatuh di hari weekend, Hmm. misalkan Sabtu, Minggu, di sini Sabtu dan Ahad seperti itu, nanti akan diganti seperti itu. Jadi kita hari
biasa seperti ini kita akan libur. Jadi Oke. seperti itu. Satu lagi liburnya di sini hari Jumat dan hari Minggu untuk pemerintahnya seperti itu. Jadi memang hari Jumat semuanya toko-toko, semuanya supermarket apa itu tutup, semuanya harus sholat Jumat seperti itu. Kalau yang Islam, dan hari Minggu baru libur seperti biasa. Oke. Oke, menarik ya teman-teman ya. Ini ada budaya baru walaupun dekat dengan Indonesia, budayanya lumayan luar biasa nih. Oke, Pak Edi, mungkin sambil menyambung nanti dengan Pak Ferial gitu ya, kita izin menjawab dulu untuk yang Raisa ini masih ada 3 orang lagi. Dari Kak Yelidia Rosa. Kak Yelidia, silahkan. Sudah bisa? Silahkan. Assalamualaikum Kak Putri, Pak Edi. Waalaikumsalam. Halo Kak, Terima silakan. kasih Kak sama Pak Waalaikumsalam. Edi memberikan kesempatan kepada kami. Eh, yang saya tanyakan, Alhamdulillah semuanya sepertinya seperti sudah jelas gambaran untuk bekerja di Brunei itu. Dan untuk saya pribadi, saya sebenarnya saat ini sedang bekerja juga di luar negeri, Pak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, pada saat nanti interview itu, apakah kita boleh memberikan jawaban yang jujur, kita masih sedang bekerja, atau apakah ada nilai yang lain nanti kalau misalnya nanti kita masih bekerja terus kita apply lagi ke tempat yang baru, apakah akan menjadi halangan atau bahkan maksud saya apakah itu akan menghambat nantinya untuk proses selanjutnya? Apa perlu kita sembunyikan identitas kita, maksud saya begitu. Terus mengenai pertanyaan-pertanyaannya juga nanti yang lebih difokuskan untuk di interview itu, apakah mereka akan memberikan pertanyaan seputar teori terhadap beberapa kasus, atau apakah lebih pertanyaan ke umum bagaimana situasi kita, pengalaman kita bekerja gitu Pak. Terima kasih banyak Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Edi, kalau boleh tahu Kak Yeli dia nih sekarang di negara mana Kak? Ya Kak Putri, kebetulan saya saat ini sedang di Saudi Kak. Oke. Insya Allah saya sempatkan waktu, benar-benar saya sangat berminat untuk kerja di Brunei. Insya Allah saya benar-benar akan sempatkan waktu untuk pulang ke Indonesia untuk menghadapi proses interview ini. Terima Oke, kasih Kak. siap Kak Yeli dia. Oh, ini semangatnya luar biasa nih teman-teman. Silahkan Pak Edi. Ya, insya Allah perjuangannya tidak sia-sia. Amin. Oke, jujur, sebutkan kalau Anda sedang bekerja selama ini di Saudi, tapi kalau dia bertanya misalkan, dan Anda tidak perlu menyebutkan juga, karena interview ini saya pulang ke Indonesia, saya mau interview dengan pihak Anda. Jangan sebutkan itu, karena itu memang akan sangat tidak diterima seperti itu, karena Anda ceritakan pengalaman Anda di sana, kemudian di ruangan apa seperti itu, dia akan mendengar. Dia mendengar seperti itu. Dia mendengar cerita Anda seperti itu. Jadi ceritakan nanti untuk teknis. Kalau misalkan usernya tanya, bagaimana kamu nanti kalau kami terima, misalkan ini pertanyaannya ya. Bagaimana kalau misalkan Anda saya terima seperti itu, Anda siap berapa lama seperti itu? Kalau itu dia tanya dan kemudian Anda jawab seperti itu. Ya, Oke, iya. itu pasti. Karena jangan pernah memulai pertanyaan yang sekiranya tidak perlu seperti itu. Ceritakan Oke, baik. pengalaman Anda di ruangan apa seperti itu, dan biasanya dia akan bertanya berapa cases kamu handle di sana seperti itu. Kamu sebagai bedside nurse atau sebagai clinical nurse, outpatient nurse, seperti itu dia akan bertanya seperti itu. Dan kemudian
biasanya untuk pertanyaan yang berhubungan dengan case, untuk kasus-kasus itu jarang, tapi juga akan ditanyakan seperti itu. Mungkin lebih ke teorinya yang secara singkat saja. Mungkin apa namanya? Kalau misalkan ini ada case kemoterapi seperti itu. Patients ongoing chemotherapy, what do you prepare seperti itu? What will you do for the first time seperti itu ya. So kamu harus berurutan. Misalkan you observe or you take the vital signs, kemudian you see the protocol, I mean the ordernya bagaimana, obat-obatnya apa seperti itu, and then apa namanya make patients calm, tenangkan pasien baik buat comfortable seperti itu, dan kemudian double check medication, kemudian Oke. bagi premedicationnya seperti itu, dan kemudian observe lagi monitoring during receiving chemotherapy, and ya sudah seperti itu. Jadi ceritakan Anda di sana di wardnya itu apa yang Anda buat seperti itu. Oke, ya baik Pak. Terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih banyak atas sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman di sini masih ada Kak Donald dan juga Kak Syamsul, Pak Edi. Tetapi di sini Pak Ferial sebenarnya sudah bantu juga jawab di kolom chat gitu ya. Jadi teman-teman Oke, Pak Edi kita izin perkenalan dulu dengan Pak Ferial karena sudah bisa join dengan kita. Halo Pak Ferial. Halo Bapak, apakah sudah bisa untuk di unmute? Halo, Assalamualaikum dan selamat siang Mbak Putri dan rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferial, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah hari ini ternyata banyak sekali antusias dari teman-teman gitu ya. Tadi saya lihat Pak Ferial sudah menjawab beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin Pak Ferial boleh cerita sedikit perkenalan sama teman-teman nih, Pak Ferial sudah berapa lama di Rumah Sakit GPMC dan dulu alumni mana nih Pak? Siapa tahu di sini ternyata ada junior-juniornya gitu. Silahkan Pak Ferial. Ya, ya perkenalan dulu ya. Ini memang saya dulu mungkin udah tua banget di sini kayak. Dulu saya tahun 2019 berapa itu ya? 19 sebagai pegawai negeri di Wahidin, terus 87 tahun ya. Tahun 2000 ikut rekrutmen binawan dulu ke Timur Tengah tahun Oke. 2000. Nah, itu masa-masa Pak siapa Salih Alwani. Pak Oke. Salih Alwani itu Masya Allah itu beliau luar biasa. Ya, saya tahu betul itu karena saya lama di sana di Condet, lama di situ training selama kurang lebih 3 bulan kalau salah di situ. Tapi saya pegawai juga, pegawai negeri. Nah, tahun 2000 kami bukan keluar tapi cuti dari waktu negara kerja di Kuwait. Itu kurang lebih ada 500 perawat loh ditempatkan di Kuwait itu. Masya Allah ya, semangatnya luar biasa dulu itu teman-teman perawat ya. Atau sekarang bagaimana ya? Tahu lah. Memang semangat itu berbeda dari zaman ke zaman kali ya. Ya semangatnya itu perlu ya karena memang eh, kita ingin merubah. Kalau kita tidak merubah ya siapa yang akan merubah? Ya kita harus berubah kan begitu. Ya. Jadi tahun 2000 hingga 2007 saya di Kuwait, lalu balik ke Indonesia kerja di Malaysia. Waktu itu saya sambil bantu-bantu di role intern usaha mandiri RIM, Mbak Yuli, Bu Yuli ya dulu. Terus saya kerja juga sebagai pengajar di Malaysia. Masa itu 2 tahun, lalu kembali ke Indonesia, lalu diterima di Brunei. Ini sudah 13 tahun di sini. Wow. Gitu ya perjalanan singkatnya Mbak Putri. Ya. Oke, teman-teman ternyata perjalanannya Pak Ferial
tidak hanya singkat tapi panjang sekali story-nya gitu ya. Dulu ke Kuwait lewat Binawan, mengenal almarhum founder kami Pak Saleh Al-Waini. Jadi Pak Ferial kenapa dari Kuwait nih pindah ke Brunei pada akhirnya gitu kan, pasti ini ada pertimbangan gitu ya. Walaupun dari Kuwait terus ke Malaysia juga gitu ya, pada akhirnya ke Brunei. Nah, itu kesempatannya. Semoga teman-teman di Indonesia tahun ini masih sama semangatnya dengan Pak Ferial. Kalau dulu kan agak susah ya Pak cari informasi, kalau sekarang mudah sekali sepertinya cari informasi mau ke luar negeri. Nah, ini apa Pak alasannya akhirnya memutuskan untuk ke Brunei, Pak? Ya, alasan utama sebab mendekat, satu itu dekat. Sebab dulu Timur Tengah jauh ya. Kalau kita bisa cuti ya 6 bulan balik ya Indonesia, tapi itu perlu waktu lama sebab saya berkeluarga juga. Jadi saya pikir saya lebih baik dekat dengan Indonesia. Pas itu ya alhamdulillah dapat Malaysia dan alhamdulillah terakhir ini Brunei. Dan Brunei ini kita bisa bawa keluarga, ini laki tuh, masya Allah bisa bawa keluarga. Ya, itu dimudahkan di sini, dimudahkan. Prosesnya pun tidak lama, cepat, transparan. Asal kita memenuhi syarat-syaratnya, kita boleh memenuhi itu, kita boleh mendapatkan hak-hak kita semua. Dan jelas, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dilencengkan, jelas semua. Jadi senang jika ya. Utamanya di sini tidak ada pajak ya. Sahabat di Timur Tengah juga tidak ada pajak. Entah dari beberapa bertanya tentang pajak ya. Terus pembaharuan tuh kontrak itu selama 2 tahun. Dulu pernah di sini 3 tahun, tapi sekali saja. Setelah itu 2 tahun lagi diperpanjang. Nah, di sini ada appraisal, namanya appraisal itu penilaian selama 6 bulan penilaian itu. Penilaian dari kesehatan, dari performance kerja kita gimana. Nah, itu ya alhamdulillah selama kita memenuhi syarat-syarat kerja dan etika kerja yang baik, tidak masalah kok. Kontrak itu berlanjut lagi lah. Saya ingin saja menyampaikan yang penting lagi bahwa usia di sini maksimum oleh pemerintah kerajaan itu 60 tahun kerja. Tapi usia 60 tahun ini kalau user ataupun pihak rumah sakit menginginkan lagi tenaga kita karena mungkin expert di bidang tertentu, ya seperti Mas Edi itu bidang nuklir medicine itu jarang tuh. Nah, itu saya kalau saya bagian cancer, saya di ward, ya di ward. Saya memang dulu banyak lah ke ICU kemana-mana. Spesialis saya sebenarnya bagian ini kardiologis, nurse kardiologis ya, nurse kardiologis. Tapi di sini jadi oncologist nurse, jadi oncologist nurse ya. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita kerja terus memperlihatkan performa kita yang baik, insya Allah tidak masalah. Yang apalagi ya, yang selanjutnya penting lagi, ada saya ingin tadi sedikit memperjelas mengenai interview. Tadi ada ditanyakan mengenai kalau kita kerja di Timur Tengah terus kita harus terus terangkat atau gimana ya kalau menghadapi interview itu. Ya memang harus kita menjelaskan secara jelas, jujur kita kerja di sini dan berikan tiket kita mau pindah, ya beritahu saja bahwa saya mau kerja di Brunei, ya begitu. Tidak apa-apa, jujur saja. Saya pun dari dulu begitu juga. Ditanya setelah interview gitu, ditanya kapan kamu mau kerja, gitu. Jadi dia langsung menawarkan gitu loh. Nah itu bagus. Jadi kapan kamu kerja, utamanya yang mereka di luar negeri itu menjadi aset bagi mereka, itu suka. Mereka yang punya experience di luar negeri, mereka suka. Sebab mereka menginginkan banyak lebih banyak pengetahuan dari luar untuk combine dengan mereka di sini, orang-orang di sini ya. Utamanya yang mereka yang memang lokal ya, yang lokal, yang mereka memang punya standar bagus lokal karena mereka itu English teaching ya. Jadi dari sekolah elementary schoolnya sampai high schoolnya itu memang komunikasi Inggris, jadi bahasa pertamanya utamanya, second language-nya ya Melayu dan English lah gitu. Jadi officialnya itu kalau dalam ini mereka English, tapi kalau personal biasa juga Melayu. Jadi mereka juga kadang-kadang campur, tidak masalah ya gitu. Nah, itu mungkin saja Mbak, singkat saja. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Pak Ferial. Jadi kalau teman-teman dengar nih, Pak Edi dan Pak Ferial sepertinya udah mulai Melayu ya suaranya ya. Jadi karena bahasanya udah campur nih, bahasa Inggris, Melayu, bahasa Indonesia gitu ya. Kalau Pak Ferial mungkin sudah campur juga nih dengan bahasa di Timur Tengah gitu ya. Oke, Pak Ferial dan Pak Edi, saya izin lanjut dua pertanyaan terakhir gitu ya, karena sebentar lagi jam 12.30, teman-teman. Silakan Kak Syamsul, Kak Syamsul Fadlah. Eh, Silakan. Selamat siang. Izin langsung aja nih, berhubung Silakan. waktunya agak mepet. Ini saya izin bertanya untuk Pak Edi, berapa lama Pak Edi jadi RN atau register nurse yang di sana nggih? Berapa ngomong apa ya, berapa peningkatan gajinya misalkan dari awalnya sebelum RN dan setelah RN? Ya, ini sebagai motivasi bagi kita aja semua sih. Ya, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syamsul, Pak Edi, dan juga Pak nanti mungkin Pak Ferial juga bisa menambahkan gitu ya. Apakah ada perbedaan gaji antara sebelum uji apa tes atau kelengkapan untuk nursing board dan setelahnya, Pak Edi? Mungkin itu ya, karena kan di sini sebenarnya tidak ada ujiannya gitu ya. Silakan Pak Edi. Saya mau bercerita sebentar saja. Dulu ketika kami datang ke sini dengan Ferry, dengan Pak Feria, itu satu Brunei dinar cuma 7.000 rupiah. Dan sekarang sudah 13.000 rupiah. Seperti itu. Jadinya untuk salary, untuk gaji yang nanti kita akan dapat basic, the first salary melalui kontrak yang dia offer. Seperti itu ya. Dapat berapa seperti itu. Ini akan berlaku selama kontrak, first kontrak 2 tahun seperti itu. Jadi nanti dalam prosesnya kita akan mengurus nursing board di Brunei. Kalau kita dapat sudah RN-nya seperti itu, ini tidak akan berubah dulu sampai kontrak berikutnya seperti itu. Jadi nanti akan ada perubahan increment sesudah habis kontrak yang 2 tahun, the first 2 tahun. Oke. Oke, seperti itu ya Kak Syamsul. Jadi sebenarnya kalau secara salary pastinya akan ada peningkatan gitu ya, tetapi butuh proses dan tadi yang disampaikan oleh Pak Edi itu ada karena ada di 2 tahun pertama terlebih dahulu, terus 1 tahun kan teman-teman akan ada kesempatan untuk nursing board for Brunei-nya gitu ya Kak Syamsul. Oke, ini info Pak Ferial, gaji start sarjana 2.300. Pak Ferial mungkin mau langsung jawab Pak untuk menambahkan, melengkapi. Ya, yang ada pegawai barunya di sini yang lokal ya, yang lokal di sini. Nah, itu sebanyak gajinya $2.300. Kalau yang diploma, tapi sekarang mungkin sudah tidak ada ya penerima diploma itu. Dulu waktu diploma sekitar 1.800 kalau tidak salah ya, 1.800. Tapi kalau sarjana sekarang ini $2.300. Kalau dia punya pengalaman lagi bagus ya, apakah 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun itu akan dihitung semua itu di apa dihitung ya. Nah, jadi tergantung pengalaman juga kerjanya. Jadi started dari 2.300 nanti diakumulasi dengan pengalaman kerja, ya itu baru dapatkan salary-nya. Nanti di sini kalau pengalaman kami di sini dengan Pak Edi itu tiap-tiap kontrak itu dinaikkan gajinya, dinaikkan gaji. Tiap kontrak 2 tahun dinaikkan, 2 tahun dinaikkan gitu. Dulu kami memang fokus pada bagian masih berpisah antara manajemennya, tapi sekarang udah satu dengan GPMC, jadi lebih senang lagi ya. Ya, begitu, Pak. Oke, sudah cukup jelas ya Mas Samsul. Nanti ketika sudah ikut user interview, terus juga ada offering letter itu pasti dijelaskan secara detail untuk salary dan juga benefit lainnya. Tadi gambaran dari Pak Ferial sekitar 2.300, wah, luar biasa untuk step pertama tuh Pak. Oke, nah terakhir dari Kak Donald, silakan Kak Donald sepertinya sudah standby dari tadi nih mau tanya, silakan Kak. Halo Kak Donald. Halo, Iya, silakan Kak. selamat siang.
Mbak Ya. Putri Reza. Mau bertanya sama Bapak Edi atau Bapak Ferial yang sekarang udah kerja di JPMC terkait nanti langsung langsung saja ya. Ya. Ini terkait untuk nanti misalnya dari kita ini mungkin ada yang sampai bekerja di sana ini alhamdulillah. Ini untuk pertanyaan ini maksudnya untuk perawat yang di JPMC apakah itu memang dari semua negara ada atau memang cuman warga Brunei? Terus untuk bahasa di ruangan misalnya di ruangan rumah sakit itu memang ada multi bahasa mungkin bahasa Brunei dan bahasa Inggris atau seperti apa? Apakah harus bahasa Inggris? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Donald. Mungkin Pak Edi boleh menjawab terlebih dahulu, Bapak. Oke. Oke, Bapak Donald ini ada experience sudah berapa lama? Kak Donald? Iya, halo. Sudah ada experience berapa lama nih, Kak? Untuk di rumah sakit hampir 4 tahun. Untuk di klinik rawat inap dulu waktu di dokter spesialis ya hampir 4 tahun 5 tahun lah. Oke. Oke, Pak Donald. Oke, nanti dalam slide-nya sudah saya sebutkan. JPMC adalah salah satu rumah sakit terakreditasi JCI internasional. So maknanya berarti rumah sakit ini harus menerima tenaga kerja asing. Jadi memang nanti di JPMC dia ada multicultural nurses ataupun healthcare professions. Jadi apakah nurses, doctors, mungkin juga farmasis, semuanya ataupun sampai yang detail ke bagian rehab, rehabilitations, itu semuanya multicultural. Jadi banyak dari luar negara seperti itu. Ada yang dari Vietnam, Myanmar, Malaysia, kemudian dari Europe juga ada seperti itu dari mungkin yang dari yang Pak Ferial mungkin ada itu dari Sudan seperti itu, juga Indonesia. Jadi memang di sana seperti itu. Jadi bahasa yang dipakai adalah English. Jadi mau tidak mau harus speaking English seperti itu. Tapi tergantung kondisi juga kalau kita mungkin sudah dengan pasiennya yang memang dia bercakap atau berbicara Melayu, ya kita harus berbicaranya Melayu seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, cukup jelas ya, Kak Donald gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sebenarnya di sana tuh multicultural gitu. Jadi sudah pasti banyak sekali budaya dan juga perawat-perawat dari luar Brunei gitu ya. Oke, Kak Ferry, Pak Ferial dan juga Pak Edi, terima kasih banyak. Jadi teman-teman yang pertanyaannya mungkin masih belum bisa terjawab dalam Zoom ini, nanti boleh langsung share pertanyaannya ke Kak Naima. Di sini ada Kak Septa juga dari tim karir konsultan Binawan gitu ya, terkait dengan program untuk Brunei Darussalam karena ada informasi lanjutan nanti setelah Zoom nanti akan diinformasikan di dalam publikasi di Binawan Inti Utama. Baik, terima kasih banyak Pak Edi, Pak Ferry untuk sharingnya sangat-sangat bermanfaat dan semakin bikin semangat untuk teman-teman perawat Indonesia. Semoga bisa menyusul Pak Edi dan Pak Ferry gitu ya ke Brunei. Baik, sebelum saya tutup mungkin dari Pak Edi ada pesan terakhir untuk teman-teman. So tidak banyak, kami menunggu kalian semua. Dan memang kami mengharapkan karena ini adalah istilahnya mungkin kami batch kami adalah project bagi Brunei Darussalam 10 tahun lebih baru dia menerima mau istilahnya ada opportunity lagi jadi membuka peluang kerja. Manfaatkan ini. Saya pernah berada di posisi rekan-rekan saat ini mungkin merasa gugup dan penuh pertanyaan. Namun harus percaya dengan persiapan
dan sikap yang baik, proses ini bisa di interview nanti sebagai kesempatan untuk menunjukkan siapa diri Anda sebagai perawat profesional yang mampu berkompetensi di tingkat internasional. Jadi persiapkan diri dengan baik, pahami patient safety dan GCI, jaga attitude-nya, dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. User interview bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk melihat potensi dan profesionalisme Anda sebagai perawat. Semoga semua proses berjalan lancar dan kita bisa bertemu kembali dalam suasana kerja di Brunei Darussalam. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Semoga sharing hari ini bermanfaat dan saya doakan semoga kita semua diberikan hasil terbaik. Sampai jumpa dan semoga sukses. Amin. Terima kasih Pak Edi. Jadi teman-teman, Pak Edi dan Pak Ferry ini menjadi gambaran utuh gitu ya perawat Indonesia yang sudah bekerja di Brunei. Sharing ternyata jaraknya jauh sekali teman-teman, hampir 10 tahun. Ini sekarang baru ada perekrutan kembali. Jadi teman-teman harus manfaatkan peluang ini, bahkan sudah diberikan tips-tipsnya. Baik, untuk Pak Ferry, untuk pesan-pesan teman-teman semua dipersilahkan Pak Ferry. Ya, terima kasih Mbak Putri. Sebenarnya kami ini sangat-sangat senang ya kalau ada lagi apa namanya generasi baru. Sudah lama ya, kurang lebih 13 tahun itu. Lama banget ya. Nah, itu jadi ya mudah-mudahan ada generasi baru sebab kami ini ya usia sekarang sudah mencapai 60 ya. Ya lain juga masih ada. Jadi itu aku generasi baru itu jangan sampai Indonesia punah di sini orang perawatnya ya. Ya walaupun sedikit tapi apa namanya konsisten gitu, ada apa namanya ya ada keberadaannya bisa diperhitungkan lah ya, sebagai negara kita kan besar gitu ya, masa tidak ada dari Indonesia ke sini gitu loh, banyak kan dari Filipina, malah dari Filipina, dari India, itu kan kasihan ya. Nah, ini sayang sangat sebab paling bagus ya, ini bagus apa namanya kita itu sebagai perawat sangat-sangat betul-betul profesional lah, kerjanya profesional dan penggajian pun disesuaikan dengan kita punya kemampuan-kemampuan. Jadi profesional lah, ya itu. Jadi saya rasa mudah-mudahan kita semua yang ada yang ikut apa namanya sudah seleksi berkas dan akan interview, insya Allah mudah-mudahan bisa lulus dan bisa diterima di sini, dan insya Allah nanti kita ada, kalau ada yang lulus, insya Allah kami akan membantu semaksimal kemampuan kami lah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut lagi lah. Begitu Mbak Putri. Baik, terima kasih Pak Ferry. Jadi terima kasih Pak Edi dan Pak Ferry. Ini semangatnya teman-teman harus ada regenerasi. Jadi inilah teman-teman harapan dari kami semua untuk bisa ya ini negara paling dekat dengan Indonesia. Jadi teman-teman harus bisa persiapan dari sekarang. Baik, terima kasih banyak Pak Edi, Pak Ferry, dan teman-teman yang sudah hadir pada sharing session pada pagi sampai siang hari ini, sudah masuk jam makan siang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Bapak semoga sehat selalu di Brunei dan juga untuk karirnya semakin cemerlang dan semoga bisa ketemu dengan teman-teman dari Indonesia. Terima kasih banyak. Saya izin tutup terlebih Ya, dahulu. terima kasih Mbak Putri dan rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Edi dan Pak Ferry dan Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semua. wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman mungkin ada yang masih ingin bertanya gitu ya terseputar dengan program, boleh nanti menghubungi di sini ada Mbak Naima, ada Kak Septa, ada Kak Andre gitu ya, tim dari Binawan untuk details terkait dengan informasi ke Brunei karena banyak sekali sepertinya pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Terima kasih Kak Sandri dan teman-teman semua untuk pertanyaannya. Mohon maaf belum bisa terjawab karena memang waktunya sangat singkat. Terima kasih banyak teman-teman, sampai ketemu lagi. Selamat siang.